Melanjutkan video sebelumnya, Ningtian memberikan hukuman lagi Master Yaoqi, dengan memukul kembali pantatnya. Terlihat Master Yaoqi malah keenakan, wajahnya pun menjadi merah. Namun tiba-tiba Master Yaoqi dengan refleks mendorong Ningtian tanpa sengaja, membuat Ningtian terhempas mundur dan membentur dinding kamar. Apakah aku memukulnya 2 kali berturut-turut, dan membuatnya marah? Yaoshi tidak ada di sini hari ini, jika dia marah, maka tidak ada yang akan membantuku berbicara. Lalu Master Yaoqi termenung sejenak, dia merasakan keanehan dari pukulan Ningtian. Sial, setelah dipukuli 2 kali oleh anak ini, aku menjadi linglung. Untuk mencairkan suasana, Ningtian pun membuka percakapan. Ahem, jika kamu ingin tahu kenapa aku ingin bertaruh dengan raja tertinggi, tanyakan saja padaku langsung, mengapa kamu perlu mengujiku seperti ini? Lalu kenapa Patriark ingin memeras mereka? Kamu mengatakan dengan santai, taruhan 5 miliar koin spiritual. Bagaimana bisa kamu yang sebagai Kaisar Agung, berpikir bahwa 5 miliar koin spiritual berlebihan? Jangan kira aku tidak tahu. 5 miliar koin spiritual memang tidak berarti bagiku, tetapi 5.000 batu kristal berbeda. Batu kristal, mengandung energi spiritual dalam jumlah besar yang sangat langka. Nilainya jauh lebih tinggi daripada koin spiritual. Jadi, jika Anda menginginkan batu sebanyak itu, apa yang ingin Patriark lakukan? Ya aku pikir, Sekte Iblis mungkin bisa bersatu dengan Tanah Suci Yaoqi. Kemudian bangun pilar teleportasi kecil, di Sekte Iblis Surgawi dan Tanah Suci Yaoqi. Mendengar rencana Ningtian, Master Yaoqi sedikit terkejut. Pilar teleportasi. Benar, dikatakan bahwa pilar teleportasi besar, dapat menjangkau berbagai benua di domain Tianling. Tapi mereka menghabiskan banyak uang. Jadi umumnya sangat mahal, dan jarang digunakan. Kalau pilar teleportasi kecil relatif nyaman, dan dapat berteleportasi jaraknya 1 wilayah. Saat ini, hubungan antara Tanah Suci Yaoqi dan Aliansi Ortodoks sedikit buruk. Jika pilar teleportasi seperti itu dapat bangun, akan lebih mudah untuk saling mendukung di masa depan. Setelah mendengar penjelasan Ningtian, Master Yaoqi berpikir sejenak. Dari zaman dulu hingga sekarang, tidak jarang 2 kekuatan bekerja sama dan membentuk aliansi. Namun membangun pilar teleportasi satu sama lain, sama saja dengan memberikan dukungan kepada pihak lain. Tidak apa-apa jika kepentingannya selaras, tapi jika ada pembelotan, pilar teleportasi akan menjadi pedang bermata 2, untuk menusuk dari belakang. Terlebih lagi, Tanah Suci Yaoqiku selalu tersembunyi dari dunia, dan tidak mencampuri dunia luar. Tapi ini adalah undangan Patriark, dan aku tidak ingin menolak begitu cepat. Lanjut Ningtian berkata, tidak masalah, aku hanya memikirkannya sedikit, jika tidak berhasil, aku tidak akan memaksakannya. Master Yaoqi tidak langsung mengambil keputusan sendiri, ia akan diskusi dulu dengan para tetua Yaoqi. Dan Ningtian pun tidak terburu-buru juga, jika waktunya tiba dan Master Yaoqi sudah memutuskan, beritahu saja Sekte Iblis. Tidak ada lagi yang ingin dibahas, sejenak mereka berdua pun terdiam. Lalu Master Yaoqi hendak ingin berkata sesuatu kepada Ningtian, namun tiba-tiba Ningtian menggenggam tangan Master Yaoqi, lalu dia menariknya sampai Master Yaoqi kebingungan. Kemana kamu akan membawaku? Lalu Ningtian langsung menghempaskan Master Yaoqi keluar dari kamar penginapannya, yang membuat Master Yaoqi sangat terkejut. Sekarang kita sudah selesai membicarakan bisnis, aku akan berlatih, Master Yaoqi silahkan kembali. Ningtian mengusir Master Yaoqi, karena dia tidak sanggup menahan lebih lama lagi, aura pemikat dari Master Yaoqi. Lalu Ningtian menutup rapat-rapat pintu kamarnya, dan membiarkan Master Yaoqi di sana. Semoga beruntung untukmu Ningtian, dan Master Yaoqi pun pergi dari penginapannya Ningtian. Terlihat Master Yaoqi yang terobsesi oleh sosok Ningtian. Cepat atau lambat, aku akan menjadikanmu pelayanku. Singkat cerita, 3 hari kemudian. Terlihat di aula kerajaan ilahi tertinggi, sang raja berkata ke semua murid-muridnya. Tanpa diduga, tidak ada seorang pun di kerajaan ilahi tertinggiku, yang dapat memahami buku surgawi kosong ini. Kalian sangat mengecewakan. Yueling menenangkan sang raja yang marah-marah. Ayah tenanglah, meski saya bisa merasakan nafas yang samar, tapi saya belum bisa menemukan jalan pencerahannya. Sial, aku tidak tahu bagaimana orang itu dapat mempelajarinya. Tidak lama kemudian, Ningtian datang ke kerajaan ilahi. Bagaimana raja?
Apakah ada murid kerajaan tertinggi, yang telah mencapai pencerahan? Patriark, kau menang. Yang kau inginkan ada di dalam cincin penyimpanan ini. Ningtian pun menerima cincin tersebut. Raja benar menepati janjinya. Jadi selanjutnya, saatnya melakukan apa yang aku janjikan. Siapa yang harus dipilih untuk aku ajari? Tiba-tiba banyak murid yang berantusias, ingin diajari Ningtian teknik telapak hunyuan. Pilih aku, Patriark, aku sudah lama mengagumimu. Patriark, jika kau memilihku, aku akan bakar dupa dan berdoa untukmu setiap hari. Lalu Ningtian menunjuk seseorang yang ia pilih untuk diajari tekniknya. Dan orang yang Ningtian pilih adalah Yueling. Para murid lain pun banyak yang kecewa dengan keputusan Ningtian. Apalagi Qin Haoran sangat keberatan. Tunggu, Yueling yang membawamu ke alam rahasia tertinggi. Mungkinkah kalian berdua bersekongkol satu sama lain, bukan? Yueling pun menyatakan pembelaannya. Qin Haoran, ketika aku membawa Patriark ke alam rahasia, aku tidak tahu identitas aslinya. Selain itu, kau juga tidak mengenali Patriark di dalam sana, bukan? Jangan mengada-ngada, kau pasti sudah merencanakan sebelumnya. Lanjut Ningtian menjelaskan alasan dia memilih Yueling. Kualifikasi Putri Yueling berada di peringkat ketiga, di antara begitu banyak antara pangeran dan putri. Dia bibit yang bagus. Dan aku punya takdir denganmu sebelumnya. Pernyataan Ningtian membuat Haoran sangat kesal. Lanjut Ningtian menyampaikan, jika aku tidak memilihnya, apakah harus aku memilih pangeran tertua, yang mengincarku kemana-mana? Lalu Ningtian menghampiri Putri Yueling. Bagaimana, apakah kamu sudah siap? Yueling pun mengiyakan pertanyaan Ningtian. Tidak berlama-lama, Ningtian langsung memulai proses mentransfer pencerahannya. Aktifkan bakat, dan ajarkan keterampilan. Panel sistem memberitahukan, bakat diaktifkan, mengajarkan keterampilan dan memecahkan keraguan berhasil. Lalu Ningtian menyentuh kening Yueling, dan tiba-tiba pancaran aura pun langsung merasuki tubuhnya. Oke, dia akan bisa memahami telapak tangan hunyuan tertinggi sebentar lagi, aku akan pergi dulu. Mungkinkah Patriark benar-benar menggajari Putri Yueling dalam hitungan detik? Tiba-tiba Haoran yang kesal kepada Ningtian, ia pun meragukannya. Telapak hunyuan adalah teknik kelas surga, bagaimana mungkin dia bisa menguasainya dengan cepat dalam sekejap? Sang Raja pun menatap tajam Ningtian. Tunggu, apakah kau mencoba melarikan diri? Bagaimana jika Yueling tidak menyadari keberhasilannya? Tentu saja tidak bisa, tapi karena aku yang mengajarinya, dia pasti akan mengerti. Haoran terus saja mengompori sang raja, agar ia dapat dukungan dari ayahnya. Namun sang raja malah memarahinya. Haoran diamlah. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba mata Yueling bercahaya terang, lalu dia berteriak dan pancaran aura yang meluap-luap di sekeliling tubuhnya. Terlihat aura yang dipancarkan Yueling, yang semakin kuat dan padat. Itu, aura tertinggi yang sangat besar. Sang raja pun sangat terkejut, melihat fenomena yang ia lihat dengan matanya sendiri. Ini memang bentuk tertinggi dari telapak tangan hunyuan. Sang raja tertawa sangat puas. Akhirnya, setelah bertahun-tahun kerajaan ilahi tertinggiku, seorang jenius yang tiada taraf akhirnya muncul. Selamat kepada raja, selamat untuk putri. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku bukan seorang jenius. Semua ini adalah pemberian dari Patriark. Yueling pun semakin mengagumi sosok Ningtian. Patriark memiliki ribuan cara untuk memahami telapak tangan hunyuan tertinggi. Masing-masing jenis dicatat secara rinci, mulai dari tingkat awal hingga tingkat tinggi. Selama aku fokus, dan mengikuti langkah-langkah yang dicatat oleh Patriark, aku dapat mencapai dengan sangat mudah. Lalu Haoran berkata, ribuan, tapi hanya butuh beberapa hari baginya, untuk mempelajari telapak tangan hunyuan tertinggi. Dia memang layak menjadi Patriark Sekte Iblis yang terkenal. Yueling, apakah yang kamu katakan itu benar? Ayah, aku tahu apa yang ingin Anda katakan. Namun, Patriark pasti menggunakan beberapa trik, setelah aku memilih beberapa metode pemahaman lainnya telah hilang. Tidak masalah. Selama beberapa murid kerajaan ilahiku, dapat mewarisi hal-hal dari leluhur itu lebih dari cukup. Lalu sang raja mengumumkan ke semua bawahannya dengan lantang. Dengarkan perintahku, tidak ada seorang pun yang diizinkan memprovokasi sekte iblis surgawi, siapapun yang melakukannya, akan dihukum seluruh keluarganya. Semua pun berteriak dengan serempak. Kami mematuhi perintah raja. Tiba-tiba Haoran mencoba protes dengan keputusan sang raja.
Ayah, tidak harus seperti ini kan? Jika kabar itu tersebar, bukankah itu berarti kerajaan ilahi tertinggi kita takut pada sekte iblis surgawi? Sang raja sangat marah mendengar perkataan Qin Haoran, lalu dia membentaknya dengan keras. Diam, permaisuri sekte iblis surgawi dan Master Yaochi, apa kau ingin menciptakan dua musuh besar bagi kerajaan ilahi tertinggi? Patriark Ningtian ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita bayangkan. Pindah ke situasi Ningtian. Aku terlalu banyak berpura-pura dan melupakan hal yang paling penting. Seharusnya aku tetap di sana, dan menikmati kejutan mereka, mungkin aku bisa mendapatkan hadiah atau semacamnya. Tiba-tiba datang Yuan Bao menemui Ningtian, dengan nafas terengah-engah. Patriark, aku telah menunggumu. Memungguku, ada apa? Lalu Yuan Bao langsung menarik Ningtian, menuju ke suatu tempat, terlihat ia sangat panik. Saudari Tianmei sedang mencarimu, ikutlah denganku ke paviliun Tianbao. Singkat cerita, Ningtian dan Yuan Bao sudah tiba di depan paviliun Tianbao. Dan sudah banyak para pengawal, yang menyambut hangat kedatangan Ningtian. Salam Patriark. Ningtian pun sedikit kebingungan dengan situasi ini. Penjaga yang banyak. Tidak lama kemudian, Tianmei pun keluar menyambut Ningtian. Aku sudah lama mendengar nama besar Patriark, ketika aku melihat hari ini, kamu sangat tampan dan luar biasa, kamu benar-benar membuat paviliun Tianbaoku bersinar. Saya Tianmei, Master Paviliun Tianbao, telah bertemu dengan Patriark. Di luar dugaan, kaisar misterius yang membeli lelang hari itu, ternyata adalah Patriark. Ningtian pun balik memuji Tianmei. Aku juga tidak menyangka, bahwa juru lelang terbaik paviliun Tianbao, ternyata adalah Master Paviliun Tianbao. Lanjut Tianmei menatap tajam Ningtian, dan bergumam di dalam hatinya. Hanya sedikit orang tidak bisa terpengaruh oleh wangi yang memabukkan, kenapa dia begitu tenang? Tianmei mulai membuka percakapan. Dengan ranah Earth King, kamu menipu beberapa kaisar agung di luar, keberanianmu saja sudah cukup, untuk membuat orang mengaguminya. Jadi, kenapa kamu mencariku, Master Paviliun Tianmei? Tiba-tiba, Tianmei mengambil sesuatu dari kutangnya. Ini adalah koin spiritual yang dibayarkan oleh Patriark, selama pelelangan beberapa hari yang lalu. Aku akan mengembalikannya, aku hanya berharap Patriark dapat mempertimbangkan kerjasama komersial, antara Paviliun Tianbao dan Sekte Tianmo. Ningtian tersenyum tipis, dia hanya menjawab seperlunya saja. Berikan alasanmu. Sekte iblis surgawi yang besar, seharusnya membutuhkan banyak ramuan, senjata dan metode pelatihan lainnya. Paviliun Tianbao bersedia memberikan barang-barang ini dengan diskon 30% kepada Sekte Tianmo. Apa persyaratannya? Ningtian bergumam di dalam hatinya. Kalau jumlahnya besar, diskon 30% memang bisa menghemat banyak uang, tapi kenapa Tianmei begitu baik? Lanjut Tianmei berkata, tidak ada syaratnya, aku hanya mengagumi Patriark, dan ingin berteman dengan Anda dan Sekte Iblis Surgawi. Sejak zaman kuno, barang gratis adalah yang paling mahal. Kalau begitu, aku akan kembali untuk membahas masalah ini, sebelum mengambil keputusan. Tidak masalah, Patriark Anda bisa menghubungi Zhu Yuanbao untuk memberi tahuku. Sebelum Ningtian pergi dari Paviliun Tianbao, dia mengembalikan cincin penyimpanan yang hendak dikembalikan oleh Tianmei. Patriark, ini cincinnya. Simpan saja. Lalu Ningtian tersenyum tipis, dan melanjutkan perkataannya. Aku tidak terlalu suka berhutang budi pada orang lain. Di lain sisi, Haoran terus memanasi sang raja. Ayah, apakah ayah akan membiarkan dia pergi begitu saja? Bagaimana jika dia berbohong kepada kita? Sang raja diam saja, tidak menanggapi perkataan Qin Haoran. Lanjut ke Paviliun Tianbao, terlihat di belakang Master Tianmei, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam. Lalu orang tersebut berkata, Paviliun Master, apakah perlu bersikap baik padanya? Tuan Tu, tidak perlu berbicara lebih banyak. Sebagai seorang pebisnis, kamu harus tahu bagaimana melakukan bisnis, semakin banyak kamu membayar, semakin banyak pula yang kamu dapatkan. Orang ini sangat berharga, pindah lagi ke lokasi kerajaan tertinggi. Patriark Sekte Iblis ini sangat cerdas. Sekarang hubungan antara aliansi ortodoks dan Sekte Iblis memburuk, dia tidak akan cukup bodoh untuk menjadikan Sekte Iblis sebagai musuh. Yueling, bagaimana? Menjawab ayah, telapak tangan Hunyuan tertinggi, aku telah menguasai bentuk tertinggi. Bentuk tertinggi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami dari level awal ke level tertinggi?
Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya? Bukankah aku juga seorang jenius? Yueling selalu menganggapku sebagai musuh yang kuat. Sekarang dia telah mempelajari telapak tangan Hunyuan tertinggi, statusku mungkin akan sangat terpengaruh. Yueling, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, Anda bisa memutuskan sendiri. Yueling pun menunjukkan beberapa gerakan di hadapan sang raja. Terlihat pancaran dan tekanan aura yang diperagakan Yueling sangat dahsyat, membuat semua orang terkejut, dan bahkan sang raja sangat senang. Pindah ke lain sisi, Sekte Iblis Surgawi. Terlihat Luo Wuqing sedang berbicara dengan bawahannya. Penatua pertama, apakah orang-orang dari aliansi ortodoks akhir-akhir ini diam saja? Tidak, lanjut tetua pertama menyampaikan informasi yang ia dengar. Aku mendengar bahwa aliansi ortodoks baru-baru ini memiliki seorang jenius yang tiada taraf, jadi mereka sangat arogan dan bahkan semakin intensif. Lalu Luo Wuqing menatap dengan tajam. Beritahu aku untuk turun, dan menemui orang-orang dari aliansi ortodoks. Tidak perlu merasa kasihan atau menunjukkan belas kasihan. Baik permaisuri, ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa kerajaan ilahi tertinggi baru-baru ini berada dalam kekacauan oleh seorang pria bernama Ning Xuai. Lanjut penatua pertama menjelaskan, tidak hanya semua harta karun di alam rahasia dijarah, bahkan dikatakan bahwa dia telah memperoleh warisan kerajaan ilahi tertinggi. Mendengar nama Ning Xuai, tiba-tiba wajah Luo Wuqing menjadi merah. Ning Xuai, mungkinkah itu Ning Tian? Lalu Luo Wuqing berkata di dalam hatinya, menghitung waktunya, ini sudah lama sekali. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan yang tidak asing bagi mereka. Semuanya, lama tidak bertemu. Luo Wuqing langsung menoleh ke atas langit, dan dia sangat terkejut. Terlihat Ning Tian yang sudah kembali ke Sekte Iblis Surgawi. Patriark kembali. Saking Ning Tian merindukan Luo Wuqing, ia langsung melompat dari udara. Istriku, apakah kamu merindukanku? Ning Tian langsung menghampiri Luo Wuqing, lalu dia memeluknya sangat erat. Aku sangat merindukanmu. Terlihat Luo Wuqing terdiam mematung, tidak menyangka akan bertemu secepat ini dengan Ning Tian. Momen yang sangat romantis ini, disaksikan oleh tetua pertama dan para murid. Ahem, Patriark, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari pergi kali ini? Tentu saja, lalu Ning Tian mengeluarkan 3 cincin penyimpanan, dan dia langsung mengeluarkan isi yang ada di dalam cincin tersebut. Terlihat harta maupun senjata yang sangat banyak, terpapar di hadapan mereka semua. Penatua pertama sampai menganga, melihat hasil yang didapatkan Ning Tian. Luo Wuqing pun sampai terkejut. Teknik, koin spiritual, dan batu kristal. Ning Tian, apakah kamu merampoknya? Belum lagi 5 miliar koin spiritual, nilai batu kristal saja sudah melebihi. Panel sistem pun muncul, dan memberitahukan. Anda mengejutkan Luo Wuqing. Anda mengejutkan penatua pertama. Hadiah untuk bakat, pengembangan keyakinan, naik level, dari jarak puluhan meter saat ini hingga jarak yang diperluas hingga 100 meter. Lanjut Ning Tian berkata dengan ekspresi serius. Istriku, aku akan menjelaskannya. Singkat cerita, 1 jam kemudian, Ning Tian sudah menjelaskan semuanya kepada Luo Wuqing. Dengan bangga Luo Wuqing berkata kepada Ning Tian, jadi, kamu memenangkan taruhan, dengan Raja Kerajaan Ilahi tertinggi. Dan ini, apakah semua taruhanmu? Patriark benar-benar berani bertaruh dengannya, aku bahkan tidak bisa memikirkan apa-apa. Patriark, apakah kamu membuat marah Raja Kerajaan Ilahi tertinggi? Bukankah kota Shenzhou akan memusuhi Sekte Iblis Surgawi kita? Tidak, dia berterima kasih padaku. Bagaimanapun juga, aku telah menemukan penerus yang sangat baik untuknya. Setelah mereka cukup lama mengobrol di sana, tiba-tiba Ning Tian mencari alasan untuk melepas kerinduan dengan Luo Wuqing. Penatua pertama, hari sudah larut, dan cuaca menjadi sedikit dingin. Penatua pertama, kami akan kembali dan istirahat lebih awal. Terlihat penatua pertama kebingungan dengan perkataan Ning Tian. Ini belum malam, dan cuaca cerah hari ini. Lalu Ning Tian mendekap Luo Wuqing dan berkata, perpisahan lebih baik daripada pernikahan, jadi mengapa menunggu sampai malam? Ning Tian langsung membawa kabur Luo Wuqing dan berteriak, penatua pertama, tolong bantu aku menyimpan barang-barang ini terlebih dahulu, dan kemudian mendistribusikannya dengan benar besok. Penatua pun menyetujui perkataan Ning Tian. Ya, Patriark,
Singkat cerita, Ningtian sudah sampai di kamarnya. Tidak berlama-lama, Ningtian langsung bergegas masuk dan menidurkan Luo Wuqing di ranjang. Terlihat Luo Wuqing sedikit memberontak, namun Ningtian tidak memperdulikannya. Lepaskan, begitu banyak orang yang melihat, bagaimana kamu bisa mengatakannya di siang hari? Lalu Ningtian mendekatkan wajahnya, seperti adegan yang mau cipokan. Apa yang kamu katakan istriku? Apakah kamu memikirkan sesuatu yang buruk? Aku tidak memikirkan apa-apa. Tetapi terlihat bibir Luo Wuqing sedikit condong ke depan. Tiba-tiba Ningtian melepaskan Luo Wuqing, dan terlihat Luo Wuqing sedikit kecewa, padahal dia udah sangat berharap. Perempuan mah memang suka gitu. Lanjut Ningtian berkata kepada Luo Wuqing. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi, ada sesuatu yang serius yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Ada dua hal, pertama adalah Paviliun Tianbao, yang ingin bekerja sama dengan Sekte Iblis kita. Dan setuju bahwa sumber daya yang diberikan kepada Sekte Iblis dapat didiskon sebesar 30%. Kedua, aku ingin menggunakan 5 miliar koin spiritual, 5.000 batu kristal, dan tanah suci Yaoqi untuk membangun pilar teleportasi. Pengeluaran Sekte Iblis untuk sumber daya multivasi masih relatif besar. Jika kita bisa bekerja sama dengan Paviliun Tianbao, sisa koin spiritual bisa digunakan untuk hal lain, kita bisa mencoba bekerja sama untuk sementara. Hanya itu, lanjut Ningtian menjelaskan, saat ini, hubungan antara aliansi ortodoks dan kita berada pada level yang sama, jika kita benar-benar berperang satu sama lain di masa depan, bukankah lebih baik memiliki banyak sekutu? Dan tanah suci Yaoqi seharusnya menjadi yang paling dapat diandalkan, di antara banyak kekuatan di domain Tianling. Tanah suci Yaoqi selalu netral, jadi apakah kamu yakin mereka akan setuju? Jangan khawatir, aku melihat materi Yaoqi tidak keberatan dengan saranku, dan dia akan meyakinkan mereka. Sekte Iblis Surgawi kita, tidak pernah beraliansi dengan kekuatan apapun sejak didirikan. Jika itu saranmu, aku dapat mempertimbangkannya. Saking senangnya, Ningtian langsung hendak memeluk Luo Wuqing. Istriku sangat bijaksana. Terlihat Luo Wuqing sepertinya sedikit cemburu. Apakah kamu sangat senang karena lebih nyaman melihat rubah itu? Melihat ekspresi Ningtian, seperti guguk yang kelaparan ingin makan daging mentah. Ah tidak, tiba-tiba Ningtian langsung diam, karena melihat Luo Wuqing yang sedikit murung. Lalu Ningtian kembali menggodanya. Apa kamu cemburu istriku? Luo Wuqing menatap tajam Ningtian. Konyol, kenapa aku harus cemburu? Lalu Ningtian langsung menidurkan kembali Luo Wuqing, dan mulai menaiki tubuhnya. Istriku, kita sudah selesai membicarakan bisnis ini, haruskah kita membahas beberapa masalah yang lebih mendalam? Aku sudah lama pergi, apakah kamu benar-benar merindukanku? Tiba-tiba Ningtian terkejut, karena Luo Wuqing langsung menariknya. Terlalu banyak bicara, Luo Wuqing langsung mencipok Ningtian sampai dia sangat terkejut. Lalu Luo Wuqing menatap Ningtian penuh dengan nafsu. Apa yang kamu katakan? Dan ciuman dari Luo Wuqing sudah menjawab pertanyaan Ningtian sebelumnya. Pertempuran di atas ranjang pun tidak terelakkan lagi, mereka saling menunjukkan skill dan beradu mekanik masing-masing. Pindah ke lain sisi, di tanah suci Yaoqi. Diperlihatkan Master Yaoqi dan tetua lainnya, sedang mencoba menetralisir roh yang ada di dalam kolam, dengan menggunakan peti mati yang ia dapatkan di pelelangan Tianbao. Terlihat juga sosok menakutkan di dalam kolam tersebut. Hanya seorang gadis kecil berani menindasku. Master Yaoqi terus menyerang iblis tersebut, tanpa jeda. Sungguh lancang, aku tidak percaya kau bisa melarikan diri dari peti mati jiwa ini. Master Yaoqi, selama kau tidak bisa membunuhku, cepat atau lambat aku akan melihat permukaan lagi, dan melumuri tanah Yaoqi dengan cairan merah. Terlihat Master Yaoqi berhasil menyetabilkan sosok iblis tersebut, dan menyegelnya meski hanya akan bertahan sementara waktu. Astaga, Yaoqi telah menekan iblis sejati ini selama puluhan ribu tahun, tetapi masih belum mampu membunuhnya. Sekarang kekuatan segelnya perlahan-lahan menurun, aku khawatir itu terjadi. Tidak masalah, peti mati pengunci jiwa ini adalah harta yang kuat untuk menekan iblis, dan dia tidak akan mampu membuat gelombang lagi. Apa pendapat kalian tentang aliansi dengan yang aku usulkan sebelumnya? Untuk soal itu, lebih baik mengadakan rapat dan mendengarkan pendapat semua orang. Kalau begitu, sebarkan perintahku, seluruh murid segera pergi ke aula utama.
Kita akan mendiskusikan hal-hal penting bersama-sama. Dan video pun bersambung.